Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Rabu 2 Juli 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 8, ayat 28 sampai dengan 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritакannyalah segala sesuatu, juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan Dia, mereka pun mendesak supaya Ia meninggalkan daerah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memasuki tanah orang Gerasa atau Gadara. Dengan kata lain, Yesus sedang berada di negara kafir. Di sana ada orang yang kerasukan setan. Orang yang kerasukan setan itu tinggal di makam, sebuah tempat yang najis, kediaman orang mati, dikendalikan oleh roh yang najis. Babi-babi itu tentu saja adalah hewan yang najis menurut Imamat 11 ayat 7, Ulangan 14 ayat 8. Bangsa Yahudi tidak diizinkan untuk memelihara babi. Itulah sebabnya timbul peraturan rabi dalam Misnah. Maka Yesus membiarkan roh yang najis itu masuk ke dalam babi-babi yang najis dan membinasakan mereka. Sedangkan manusia yang kerasukan dan tentu saja akan segera mati itu oleh Yesus dibebaskan dan kembali memiliki kehidupan pulang ke rumahnya. Berdasarkan sudut pandang ini, yang menjadi masalah bukanlah babi, dan sesungguhnya babi-babi yang jatuh ke dalam danau itu mungkin saja mau menyatakan bahwa tanah yang najis itu telah dibebaskan dari roh yang najis melalui lenyapnya hewan yang najis. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa dalam warta Injil hari ini merupakan satu-satunya pengusiran setan di mana setan membantah Yesus. Dalam kenyataannya, setan-setan itu melakukannya setelah Yesus memerintahkan mereka untuk meninggalkan orang yang kerasukan. Mereka tidak ingin disiksa, yaitu dilempar ke neraka. Mengapa setan-setan itu mengatakannya? Pertama, bangsa Yahudi mengajarkan bahwa para setan bebas menyiksa manusia sebelum penghakiman terakhir. Lalu yang kedua, munculnya Yesus dan kuasanya untuk mengusir mereka seolah-olah membuat Yesus memulai penghakiman akhir itu terlalu cepat. Itulah sebabnya izin untuk memasuki babi-babi itu merupakan pengakuan bahwa penghakiman terakhir itu belum terjadi. Para setan masih bebas untuk melakukan pekerjaan pengerusakan. Meskipun demikian, dimanapun sang raja hadir, dia akan membawa kerajaannya dan membebaskan umatnya dari kuasa kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah ini tidak terkesan bahwa Yesus dikendalikan atau diperdaya. Dia baru saja menenangkan sebuah badai yang hebat. Bahkan mungkin badai itu ditimbulkan oleh setan. Dia tetaplah merupakan anak Allah yang berdaulat dalam membebaskan orang yang kerasukan setan itu.
Tetapi bagi para penulis Injil, kisah ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan bahwa meskipun kerajaan Allah memang datang melalui Yesus, belum tiba saat penghakiman akhir di mana kejahatan akan dihancurkan secara total. Setan masih berkeliaran, berperilaku jahat, menyiksa dan membunuh siapa saja yang mereka jumpai. Meskipun demikian, kemampuan setan itu terbatas, karena Yesus mampu dan akan terus membebaskan manusia dengan kuasanya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai manusia modern, kita mungkin tidak terlalu memperhatikan bahwa setan memiliki sifat merusak yang merupakan sifat majikan mereka. Yesus tentu saja tidak memerintahkan setan untuk membunuh babi-babi itu. Tetapi mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan pada manusia dalam jangka panjang. Demikian pula, kita mungkin tidak sependapat jika dikatakan bahwa dalam hal ini pilihan Allah terbatas, dan oleh kemurahan hatinya dia memilih untuk menunda penghakiman akhir. Seharusnya penghakiman akhir itu telah terjadi jika dia melenyapkan kekuatan jahat itu secara total. Namun, kedua fakta ini menggarisbawahi masalah yang paling penting, yaitu bahwa manusia sangat berharga di hadapan Allah. Demikian berharganya kehidupan manusia sehingga jika perlu, sekelompok besar hewan boleh dikorbankan untuk satu atau dua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu menjaga dan membebaskan aku dari segala kuasa kejahatan. Semoga dengan kuat kuasa-Mu, aku sanggup menjalani hidup seperti yang Kau inginkan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.